kesempatan besar bagi kita, tidak perlu takut karena pemerintah sekarang di belakang kita semua. Kalau dulu Balawi ini sering menakut-nakuti kita semua Kiai, sekarang mereka harus takut benar sama kita, harus siap-siap kualat sama kita. Nggak ada cerita kita kualat sama mereka, mereka harus kualat sama kita sekarang. Kenapa? Bukti kualat pertama, sampai saat ini tidak ada satupun ahli ilmu dari kalangan mereka yang mampu membantah tesisnya Ki Imad. Satu, sampai sekarang. Yang kedua, saya kemudian muncul berbicara dengan Ki Imad bahwa karya saya untuk menguatkan tesis Ki Imad dalam bidang rijalul hadis. Yang namanya rijalul hadis adalah perawi hadis. Perawi hadis ini sudah tercatat dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab Sahih, Sunan, Musnad, Mujam, semuanya sudah tertulis, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Setuju enggak Kiai? Nah, karena kajian hadisnya, rijalul hadis, kajiannya sangat-sangat objektif. Kita bicara langsung rijalnya, bicara sekarang orangnya. Kalau ada mana namanya dalam kitab apa, kalau enggak ada, ya enggak ada, jangan ngeyel, sudah selesai. Makanya sampai sekarang orang Balawi gak bisa bantah sekarang kajian rijalul hadis. Kenapa? Karena nama leluhur mereka yang begitu luar biasa diglorifikasi, ternyata tidak tercatat satupun dalam kitab-kitab hadis. Artinya orang ini tidak ada. Nanti saya terangkan secara kajian ilmiahnya. Yang lainnya sebelum saya nanti masuk dalam materi, yang perlu saya sampaikan bahwa karena kelompok Balawi ini sudah tidak ada kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk membantah berbagai argumentasi ilmiah yang kita siapkan, dan salah satu untuk merusak pamor, merusak cahaya, merusak kekuatan PWI Laskar Sabilillah hanya dengan satu cara. Harus sampaikan sekarang karena Jawa sudah dimulai. Dengan cara apa? Menggembosi para pengurusnya itu sendiri. Antara pengurus dengan pengurus diadu, dihasut, difitnah. Nah, ini yang sedang terjadi di Jawa. Karena itu kita lihat, hati-hati. Sekarang ini orang banyak menghantam Mbak Alawi, tiba-tiba sekarang gak pernah ngomong sama sekali Kiai. Ada apa ini? Teman kita ini kok jadi diem? Kiai A dan Kiai B bagus, hubungannya baik-baik. Oh, tiba-tiba sekarang seperti renggang. Ada apa ini? Ini ada yang menggembosi, sedang diadu untuk melemahkan PWI Laskar Sabilillah. Karena itu untuk Lampung Timur dan Lampung secara umum harus kembali, harus memiliki filter, harus difilter. Karena nggak mungkin orang yang menggembosi kalau bukan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang tahu tentang gerakan dan acara PWI Laskar Sabilillah. Mustahil, mereka pasti orang-orang terdekat kita. Hati-hati, harus difilter. Kanjeng Nabi saja punya filter, 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Kanjeng Nabi bicara masalah makro yang besar, yang kecil uruslah sama 4 orang sahabat. Yai, jangan sekarang setiap informasi langsung masuk kepada ketua, jangan. Biar kita bikin tim khusus. Semua informasi tolong ditangani oleh tim khusus. Nggak perlu informasi semua masuk pada ketua, nggak usah. Urus sama tim khusus yang 4 orang ini. Kalau kita mau mencontoh Khulafaur Rasyidin, biar mereka yang urus urusan mikro, diuruslah orang-orang khusus. Yang makro biarlah nanti para ketua yang langsung aksinya Kiai. Karena capek. Kalau setiap informasi harus kita terima, harus kita telan dalam kondisi lelah, orang itu mudah memutuskan perkara kemudian salah. Karena apa? Kecapean. Bisik kiri, bisik kanan, kita butuh penasehat. Karena itu kita tolong saling mengingatkan bahwa perjuangan kita ini masih panjang. Jangan berpikir bahwa 1-2 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan urusan polemik Mbak Alwi ini akan selesai. Enggak Kiai, Kang, masih panjang. Apabila mereka menyebarkan kejahatan, kebatilan dengan sangat masif, artinya harus dilawan juga dengan
kebenaran secara masif juga. Mereka masif, kita pun harus lebih masif. Kita ini putra-putra Nusantara. Kalau bukan yang meluruskan sejarah NKRI, bukan kita, lalu siapa? Kita ini semua warga Nahdlatul Ulama murni. Kok tiba-tiba ada framing bahwa kita ini ingin menggeser kedudukan Nahdlatul Ulama? Mustahil. Wong kita ini semua orang NU kok. Kalau posisi kita sekarang ingin menggantikan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para petinggi kita dari PBNU, PWNU, PC, MWC, betul. Kenapa? Karena suara mereka sudah terikat oleh sebuah kepentingan. Apa betul fungsi ulama harus membiarkan polemik yang bertahun-tahun? Kenapa sekarang baru speak up? Kenapa sekarang baru ngomong? MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Enggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Majelis Ulama Indonesia, majelasa duduk baik gawena. Mana MUI? Urusan begini mah takut kelaparan. Biasa dapat setoran mungkin. Kita ini bergerak Nahdien movement dari akar rumput. Kita paham kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Pasti itu. PBNU nggak bicara, bukan nggak tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Kita berpikir bukan kursi kita. Kita berpikir tentang kedaulatan Republik Indonesia, tentang kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI, berbicara tentang kedaulatan dan warisan Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo. Itu yang kita pikirkan. Makanya sangat aneh kok ada Kiai NU membela mati-matian Mbak Alawi. Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Kok mau-maunya Kiai NU dihina, mereka diam. Betul? Ulama NU diinjak-injak harkat martabatnya, mereka diam. Mbak Alawi dibela mati-matian. Memangnya Mbak Alawi punya jasa apa di negeri ini? Wong mereka jelas dalam sejarah anteknya Belanda, anteknya VOC, penjajah Belanda. Diteruskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Dan masih banyak kiai kita yang enggak ngeh bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Kita ingin merdeka secara intelektual, makanya kajiannya kajian ilmiah, diskusi ilmiah nanti kita. Kita ingin merdeka secara spiritual. Selama ini kita dijajah terus menerus. Dan saya bicara fakta, saya ini pengarang buku kiai. Saya bicara dengan 3 hal. Cuman 3 poin, paling sedikit. Saksi, bukti, alat, bukti. Kalau saya bicara begitu. Sekarang kita lihat. Yang pertama, memberikan tempat panggung untuk ceramah kepada Mbak Alawi. Siapa lagi kalau orang NU, betul? Kiai-kiai kita yang mereferensi mereka naik ke panggung. Kalau mereka mengadakan majelis sholawatan, majelis takliman, yang memenuhi majelis mereka apakah sekarang orang mana? Orang Muhammadiyah? Bukan, orang NU, betul? Semua orang-orang NU yang mengangkat derajat, harakat, martabat mereka. Yang suka ngisiin kenceleng itu siapa? Orang NU semua. Yang diminta sekarang kambingnya, sapinya, itu siapa? Orang NU juga. Termasuk istrinya diembat juga itu. Orang NU juga itu. Dan kita masih saja enggak ngeh tentang kejahatan yang terorganisir yang mereka bentuk selama ini. Ini kesalahan para kiai-kiai kita. Jadi mohon dimaafkan kesalahan kiai-kiai kita yang hanya mengandalkan zon. Husnuzon bila hujah fahuwa batil.
berbaik sangka tanpa hujah, tanpa data otentik, tanpa bukti yang tertulis, semuanya batil. Kalau sekarang beragama hanya mengandalkan zon, nggak perlu sekolah kiai, nggak perlu ngaji ke pondok pesantren, nggak perlu ngaji ngalogat kitab, nggak perlu, hanya mengandalkan zon. Romo-romo kita di PBN sekarang hanya mengandalkan zon. Lah mereka ini sekolah di mana? Saya bilang, nyantrinya di mana? Kita nggak bisa ikut, dan saya belum pernah menemukan dalil boleh mengikuti kebatilan. Kalaupun ada dalilnya, saya pengen tahu diizinkan untuk mengikuti kebatilan yang berasal dari kiai-kiai tinggi. Mana dalilnya? Saya bilang, kita bicara data. Wah, guru saya juga masih pro Balawi. Maafkan mereka dan doakan. Guru itu salah. Guru itu bukan nabi, yang maksum cuman kanjeng nabi. Nggak perlu takut bilang guru kita salah. Memangnya kenapa? Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik kurang lebih 40 bab. Guru dengan murid bisa berhujah dengan ilmu plus adab. Orang ini pakai adab dulu, ilmunya nggak dipakai, makanya berantakan semua. Wes adab, wes umur-umur. Adab di atas ilmu. Siapa yang bilang adab di atas ilmu? Saya tanya. Kalau adab di atas ilmu, orang beradab, orang bisa beradab karena apa? Ya karena ilmu. Berarti ilmu di atas segalanya. Kullu syai'in yahtaju ila ilmin. Setiap perkara butuh ilmu. Laisa ilmu yahtaju ila syai'in. Bukan ilmu yang butuh sesuatu, enggak. Segala perkara butuh ilmu. Ilmu apapun. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi. Dan setiap ilmu butuh perawi. Ya, sudah masuk kajiannya nih, Yai. Butuh perawi, butuh rijalul hadisnya. Kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Bukan perawi yang butuh ilmu. Sekarang perawi bisa menyampaikan ilmu bagaimana kalau ilmunya nggak ada, Kiai? Nggih? Apa yang mau disampaikan kalau ilmunya nggak ada? Jadi perawi memegang peranan penting, sentral untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa kullu tarihin yahtaju ila rawi. Dan setiap tarikh, sejarah, riwayat butuh perawi. Ma'al ahbadallati yahmiluha bitatabu'i kaidahnya. Bersama dengan ilmu yang dibawanya bitatabu'i secara estafet. Secara estafet. Apa nama estafet? Tidak terpotong-potong alias bersambung terus menerus, bersambung dari zaman ke zaman, namanya estafet. Ini data ilmiah. Makanya kanjeng Nabi kan pernah bilang kepada sahabat Anas bin Malik, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaidu ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan catatan. Coba lihat, ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi mengikat ilmu dengan catatan bukan hanya bentuk kepatuhan atau ketaatan sahabat kepada sunnah Nabi, bukan itu saja, tapi Nabi ingin bahwa ada bukti otentik, ada bukti yang tertulis untuk generasi selanjutnya. Makanya ikat ilmu dengan catatan. Inilah salah satu dalilnya. Kenapa kitab sejaman harus ada? Ya ini dalilnya. Dan ada beberapa redaksi yang mendekati hadis masyhur Kiai. Makanya mana kitab sejaman? Lah ini hadisnya ada kok. Bukti sejaman itu bisa dengan bentuk tulisan, prasasti, hieroglif, apapun yang bisa diberikan bukti secara nyata, namanya kitab sejaman. Nabi mengajarkan bentuk keilmiahan. Jadi agama Islam sangat ilmiah. Nah sekarang kita bedah. Contoh tadi Anas bin Malik, dia sebagai saksi apa? Saksi hidup atas keberadaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bukti nyata bahwa beliau ini meriwayatkan sebuah hadis karena disebutkan namanya menjadi bukti. Lalu alat buktinya mana? Alat buktinya wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaidu ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan kitab. Redaksi hadis itu menjadi alat bukti.
Jadi perawi rijalul hadis itu menjadi saksi, ya bukti, dan alat bukti. Harus memenuhi 3 unsur. Kalau tidak ada, bohong ini. Ayo kita coba sekarang kita cek. Contoh, kita mengenal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu salah satu silsilah hadisnya beliau, Imam Malik bin Anas an Imam Syihab Az-Zuhri an Nafi Maula Ibnu Umar an Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bit tatabu'i yai. Silsilahnya nyambung semua. Imam Malik gurunya Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri muridnya An-Nafi Ibnu Umar. Nafi Ibnu Umar muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab muridnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad pada Imam Malik ada 5 tobakoh, ada 5 tingkatan. Harus ada yang namanya tobakoh tingkatan. Yang meriwayatkan sahabat itu adalah tobakoh pertama, tingkatan pertama. Contoh yang lain, seperti Imam Syafi'i punya murid Rabi bin Sulaiman dan Al-Muzani. Betul Kiai? Ini adalah artinya tobakoh pertama di zaman Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i ini yang meriwayatkan kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Kita ringkas sekarang. Yang namanya Ahmad bin Isa. Ada 2 Ahmad bin Isa itu. Ada Ahmad bin Isa Al-Basri yang dianggap sebagai leluhurnya Ba'alawi, dan ada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi. Ahmad bin Isa Al-Basri wafat 345 Hijriah. Ahmad bin Isa Al-Baghdadi wafat 350 Hijriah. Cuma 5 tahun bedanya. Makanya Kaibat itu rujukannya apa? Kepada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang punya putra 3, Muhammad, Ali, Husain. Cocok dengan saya karena ini orang Baghdad. Dia bukan ulama. Makanya Ahmad bin Isa Al-Baghdadi disebut juga dengan Ahmad bin Isa An-Nafat, Ahmad Al-Abah. Beliau adalah seorang pengusaha minyak, kaya raya. Dan beliau bermadzhab Syiah. Kalau tidak Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah. Dan keluarganya dari semenjak dulu abad keempat, makamnya sekarang itu di Wadi Salam, daerah Najaf, Irak, sampai sekarang membiayai keluarganya. Dari mulai beliau sampai sekarang masih ada keturunannya membiayai acara festival Karbala. Sampai saat ini masih ada keluarganya. Itu yang asli.